kelas B. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan manajemen kinerja dan kompensasi. Baiklah, saya akan menjelaskan manajemen kinerja adalah suatu proses manajemen yang dirancang untuk menghubungkan tujuan organisasi dengan tujuan individu sedemikian rupa sehingga baik tujuan individu maupun tujuan perusahaan dapat bertemu. Tujuan manajemen kinerja: 1. Mengatur kinerja organisasi dengan lebih terstruktur dan terorganisir. 2. Mengetahui seberapa efektif dan efisien suatu kinerja organisasi. 3. Membantu penentukan keputusan organisasi yang berkaitan dengan kinerja organisasi, kinerja tiap bagian dalam organisasi, dan kinerja individual. 4. Meningkatkan kemampuan organisasi secara keseluruhan dengan perbaikan berkesinambungan. 5. Mendorong karyawan agar bekerja sesuai prosedur dengan semangat dan produktif sehingga hasil kerja optimal. Baiklah, di sini akan saya menjelaskan kompensasi. Kompensasi merupakan balas jasa yang diberikan oleh organisasi atau perusahaan kepada karyawan yang dapat bersifat finansial maupun non-finansial pada periode tetap. Sistem kompensasi yang baik akan mampu memberikan kepuasan bagi karyawan dan memungkinkan perusahaan memperkerjakan dan mempertahankan karyawan. Bagi organisasi atau perusahaan, kompensasi memiliki arti penting karena kompensasi mencerminkan upaya organisasi dalam mempertahankan atau meningkatkan kesejahteraan karyawannya. Pengalaman menunjukkan bahwa kompensasi yang tidak memadai dapat menurunkan prestasi kerja, motivasi kerja, dan kepuasan kerja karyawan. Bahkan dapat menyebabkan karyawan yang potensial keluar dari perusahaan. Fungsi kompensasi: 1. Penggunaan sumber daya manusia secara lebih efisien dan lebih efektif. Kompensasi yang tinggi dan pertumbuhan ekonomi sistem pemberian kompensasi yang baik secara langsung dapat membantu stabilitas organisasi dan secara tidak langsung ikut adil dalam mendorong stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Jenis kompensasi: 1. Kompensasi keuangan. Kompensasi ini lebih berupa hal yang bersifat material seperti kenaikan gaji, bonus berdasarkan laba yang diperoleh, opsi saham. 2. Kompensasi non keuangan. Kompensasi ini seperti namanya yang bersifat non material, seperti naik pangkat atau jabatan, ruangan lebih nyaman dan mewah, dan jenis fasilitas yang lebih bersifat material. Langkah-langkah kekinian bila menjadi seorang profesional yang relevan dengan teori: 1. Memiliki tanggung jawab. 2. Bersifat reaktif. 3. Adanya rasa cinta pada pekerjaan. 4. Adanya kesetiaan atau loyalitas. 5. Menundukkan diri pada nilai-nilai etis. 6. Mau belajar dari kesalahan. Nah, itulah tadi pemaparan yang sempat saya bawakan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.